Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semua serta dosen yang saya hormati? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Rideta Amelia Supriyadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul pemanfaatan aplikasi Alfred Camera sebagai salah satu contoh dari smartphone. Bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya, dapat disampaikan setelah pembahasan selesai. Smart home merupakan sebuah sistem untuk mengatur seisi rumah menggunakan perangkat seluler ataupun perangkat lain yang terhubung pada koneksi internet, sehingga kita dapat mengontrol keadaan rumah di mana saja dan kapan saja. Smart home berfungsi untuk mengontrol pencahayaan, suhu, akses keamanan, home theater, dan lain-lain. Salah satu contoh yang saya ambil dari pemanfaatan home security ini yakni akses keamanan pada rumah. Biasanya, saat kita hendak meninggalkan rumah, kita seringkali merasa khawatir akan kondisi rumah serta barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Terlebih pada zaman sekarang, kasus pencurian sering terjadi. Bagi sebagian orang, memilih untuk memasang CCTV di setiap sudut rumah untuk memantau keadaan di dalamnya. CCTV berfungsi untuk merekam segala kegiatan pada tempat yang memang ingin diawasi. Namun, kita harus menyiapkan biaya yang cukup besar untuk membeli kamera CCTV, biaya pemasangan. Selain itu, proses pemasangan CCTV yang kurang efektif. Lagi, kita membutuhkan orang untuk standby menjaga monitor untuk mengawasi keadaan rumah. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan Alfred Camera sebagai alat untuk mempermudah keamanan rumah. Alfred Camera merupakan aplikasi seluler yang berfungsi sebagai kamera pengawas video atau CCTV pada smartphone. Kita hanya memerlukan dua perangkat atau lebih yang digunakan sebagai kamera dan monitornya. Misalnya, pada ponsel A digunakan sebagai kamera dan pada ponsel B digunakan sebagai monitornya. Terdapat beberapa fitur di dalam Alfred Camera. Yang pertama, fitur mikrofon yang berfungsi untuk berkomunikasi dua arah. Yang kedua, fitur sirine berfungsi jika dalam keadaan gawat kita dapat menyalakan sirine tersebut dan nanti akan berbunyi pada perangkat seluler yang dijadikan kamera. Yang ketiga, dapat membuat catatan yang nantinya akan tersimpan pada cloud. Yang keempat, dapat membuat video secara diam-diam. Yang kelima, fitur mode gerakan. Kamera akan otomatis menyala ketika ada pergerakan dan akan memberikan notifikasi pada handphone yang dijadikan monitor. Yang keenam, fitur viewer untuk melihat hasil rekaman. Langkah-langkah penggunaan Alfred Camera. Yang pertama, buka aplikasi Play Store untuk mendownload Alfred Cameranya. Setelah aplikasi terpasang, buka aplikasinya. Lalu di sini ada tampilan untuk mendaftar. Tampilan berikut merupakan tampilan viewer di mana handphone dijadikan sebagai monitor. Di sini terdapat bagian event di mana kita dapat melihat hasil rekaman. Di sini kita dapat mengganti dari monitor menjadi kamera CCTV. Sebelum presentasi ini ditutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, apakah perbedaan dari CCTV biasa dengan penggunaan aplikasi Alfred Camera ini? Tentunya sangat berbeda, dikarenakan penggunaan aplikasi Alfred Camera ini lebih efektif dibandingkan CCTV biasa. Jika kita menggunakan CCTV biasa, kita perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Yang pertama, kita harus membeli CCTV-nya terlebih dahulu, yang tentunya harganya cukup mahal. Yang kedua, biaya pemasangan yang juga mahal. Yang ketiga, proses pemasangan yang cukup lama.
Dengan kita menggunakan aplikasi ini, kita hanya memerlukan 2 handphone ataupun lebih. Di handphone yang pertama bisa kita jadikan sebagai kamera, dan di handphone yang kedua bisa dijadikan sebagai monitor. Efektifnya, monitor tersebut bisa kita bawa saat kita berpergian. Jadi kita bisa mengawasinya di mana saja dan kapan saja. Kesimpulan dari pemaparan materi kali ini, keamanan merupakan hal yang paling penting dan wajib diperhatikan. Saya harap dengan adanya penelitian kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa pada diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.